Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل شروط الوضوء. شروط الوضوء Adad syurutul wudu'i 15 syaratan wahiyya. Di sini kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan syarat wudu atau perkara-perkara yang wajib dipenuhi supaya wudu kita sah. Itu maksudnya syarat wudu ya. Jadi perkara-perkara yang wajib dipenuhi supaya wudu kita sah. Itu disebut dengan syurut. Syurutus shalah, perkara-perkara yang wajib dipenuhi supaya sholatnya sah. Umumnya yang namanya syarat itu berlaku sebelum melaksanakan perkara itu. Syurutul wudu umumnya itu ada sebelum melaksanakan wudu. Ketika melaksanakan wudu itu umumnya disebut dengan fardu wudu. Syurutus shalah sebelum sholat. Lagi sholat rukun sholat. Jadi syarat itu biasanya dibutuhkan sebelum apa? Melakukan syurutul wudu, syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar wudunya sah. Artinya sebelum wudu apa? Dipenuhi dulu nih syarat. Yang pertama, kita langsung masuk aja yang pertama, nggak usah bahas syarat artinya logatan wa istilahan. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat wudu itu ada 15 ya. Yang pertama adalah Islam atau al-Islam. Kalau Islam ini berlaku kepada semua ibadah atau apapun yang disebut ibadah dalam syariat kita, itu pasti yang nomor satu muslim. Kalau orang kafir tidak sah. Orang murtad dia wajib wudu tapi nggak sah wudunya. Nah bedanya mana tuh? Orang kafir wajib sholat nggak? Nggak. Orang murtad wajib sholat tapi nggak sah sholatnya karena dia murtad. Terus maksudnya apaan? Maksudnya kalau dia balik lagi ke Islam dia wajib qadha sholatnya. Itu murtad. Seorang murtad wajib bagi dia sholat tapi nggak sah karena dia kafir. Maksudnya gimana itu? Artinya kalau dia kembali lagi ke Islam dia wajib qadha sholat semasa murtad. Kalau orang kafir kagak sah sholatnya dan gak wajib sholat, artinya kalau dia masuk Islam dia gak perlu qadha sholat apa-apa. Itu bedanya kafir dengan murtad. Kafir gak wajib sholat dan gak sah sholatnya, masuk Islam gak perlu qadha. Murtad semasa murtad bagi dia itu wajib ibadah, cuman gak sah ibadahnya karena dia murtad. Artinya kalau kembali lagi ke Islam wajib qadha semasa murtad. Itu bedanya orang murtad dengan orang kafir. Kenapa orang murtad itu agak sedikit keras kepada dia? Karena kata ulama orang murtad itu sudah mengetahui cahaya iman, cahaya Islam, dan dia sudah mengetahui kebenaran agama Islam, tapi dia mempermainkan agama, pindah agama hanya karena hal-hal yang lain. Mustahil ada orang muslim keluar dari Islam karena nggak percaya sama Islam, itu mustahil.
Pindah agama ya, jadi ateis itu hampir jarang. Rata-rata yang jadi ateis apa? Agama lain, bukan agama Islam. Islam ada yang jadi ateis, bukan nggak ada. Cuman jumlahnya apa? Nggak banyak. Cuman kalau agama lain banyak yang jadi ateis. Nah, orang Muslim tiba-tiba pindah agama karena saya nggak yakin sama Islam, yakin dengan agama ini, mustahil terjadi. Karena secara ilmiah, secara pembuktian, Islam itu agama benar, agama yang apa? Yang datangnya dari Allah, bukan agama palsu, bukan agama paling benar. Hati-hati ya, agama yang apa? Yang benar. Kalau agama paling benar berarti agama lain apa? Ada benernya, cuman nggak benar-benar banget. Nah, sama aja mengaku agama lain gitu. Agama yang benar adalah Islam. Secara pembuktian, secara teknologi, semua dibuktiin. Kalau saya sudah sampaikan, 80% isi Al-Quran sudah dibuktikan secara ilmiah sama orang kafir. Mereka ngebuktiin isi Quran 80%. Nah, terus itu mau ragu kepada Islam, secara ilmiah dibuktiin 80%. Terus 20%-nya kenapa nggak dibuktiin? Nggak akan bisa. Karena 20%-nya urusan apa? Gaib, urusan kuburan, urusan surga, urusan neraka, itu kan nggak ada. Teknologi semaju apa juga mau tahu isi langit nggak bisa. Nah, itu nggak bisa dibuktikan. Itu iman yang bicara. 80% bisa dibuktikan. Contoh, Nabi itu turun kepada beliau Al-Quran lebih dari 1400, hampir 1400 tahun yang lalu. Zaman Nabi nggak ada teknologi, dan Nabi itu disebutkan An-Nabiyul Ummi, Nabi Ummi. Apa arti Ummi? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, arti Ummi. Terus bagaimana orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis bisa ngarang kitab suci, isinya secara teknologi maju bisa dibuktiin? Gimana itu cerita itu? Itulah yang bikin profesor non muslim masuk Islam. Mereka bilang ini nggak mungkin karangan manusia, karena manusia sehebat apapun, dukun sekalipun nggak akan bisa. Dia tahu banyak hal secara teknologi baru dibuktiin. Contoh proses anak janin dalam perut, itu kan disebutin, diceritain secara teknologi. Begitu prosesnya, subhanallah. Terus dalam Al-Quran disebutin juga, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu apa? Segala sesuatu hidup dari air. Secara ilmiah emang benar, kehidupan itu mayoritas dari air. Subhanallah. Dari bagaimana coba bisa dikarang 1400 lebih? Artinya itu bukan buatan manusia, itu datangnya dari Allah. Makanya nggak mungkin ada orang keluar dari agama Islam hanya karena keyakinan. Gak yakin saya sama Islam, nggak mungkin. Pasti ada embel-embelnya tuh. Kalau bukan urusan perempuan, urusan laki, urusan jabatan, atau urusan apa? Fulus. Ada fulus, semua mulus sudah. Selain itu nggak ada, nggak mungkin terjadi ya. Nah, kemudian ini Islamnya, fala yasihu min kafirin, tidak sah wudu bagi orang kafir. Li'anna al-wudu ibadatun taftaqiru ila niyyah. Kenapa orang kafir nggak sah wudu? Karena wudu itu membutuhkan niat, dan syarat niat apa? Kita bahas sebelumnya. Islamun nawi. Syarat niat itu apa? Yang niat itu harus apa? Muslim. Niat apapun harus Islam. Kalau nggak Islam, niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah, berarti wudunya apa? Kagak sah. Oke, kalau antum ditanya, kenapa orang kafir nggak boleh wudu? Karena wudu membutuhkan niat. Dan syarat niat itu harus muslim. Orang di luar Islam gak sah niatnya, arti wudunya pun kagak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wat tamyiz, fala yasihu min ghairil mumayyiz, li'anna al-wudu ibadatun taftaqiru ila niyyah, wa min syurut an-niyyah tamyizun nawi. Yang kedua yaitu mumayyaz, tamyiz. Apa arti mumayyaz? Arti tamyiz itu yang bisa membedakan. Orang mumayyaz itu usia berapa minimal? 7 tahun ke atas. Maksudnya membedakan gimana? Dia bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu tanda mumayyaz tuh.
dan ngerti diajak ngomong dan bisa jawab dengan lancar. Nah, itu tanda mumayyiz. Ada juga ulama bilang tanda mumayyiz bisa membedakan antara korma dengan arang. Dikasih korma, dikasih arang, dia tahu mana korma mana apa? Mana arang. Itu tanda mumayyiz juga. Ya umumnya tanda mumayyiz itu bisa makan, bisa minum, bisa cebok sendiri. Nah, itu umumnya di usia 7 tahun ke atas itu dipinter banget mah cebok. 6 tahun ke bawah cebok mau bisa, cuman masih apa? Masih ngasal lah. Kalau udah mumayyiz insya Allah ceboknya sudah apa? Sudah bersih. Nah, itu tanda mumayyiz. Mumayyiz itu arti tamyiz, membedakan atau bisa melakukan hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh anak sebelum mumayyiz, yaitu contoh makan, minum, cebok. Nah, kalau belum mumayyiz kagak sah wudunya. Jadi syarat wudu itu adalah mumayyiz, usia tamyiz 7 tahun ke atas. Di bawah 7 tahun tidak sah wudunya. Kenapa nggak sah wudunya? Kembali lagi kayak tadi yang Islam. Karena wudu membutuhkan apa? Niat, dan syarat niat itu adalah apa? Tamyiz. Kita udah bahas tuh di kitab Safina ada. Di kitab Safina kita pernah bahas tuh. Syurutan niyah, Islamun Nawi, wat tamyiz itu syaratnya. Yang berniat itu harus apa? Orang kalau niat ibadah harus muslim dan sudah mumayyiz. Makanya orang yang belum mumayyiz, anak belum mumayyiz, kagak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu butuh niat, dan niat itu syaratnya harus mumayyiz. Artinya sudah sampai usia dia bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Usia berapa itu? 7 tahun. Di bawah 7 tahun kagak sah wudunya. Tapi kalaupun dia wudu, biar dia belajar. Cuman untuk sah belum apa? Belum sah. Untuk belajar dilatih nggak apa-apa. Untuk sah kita bilang belum apa? Belum sah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Syarat wudu yang ketiga an-naqa'u, arti an-naqa' naqi, artinya suci. An-naqa'u suci, min 'anil haidhi, an dari, ya, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas boleh gak wudu? Nggak boleh. Sah nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kata ulama, wanita yang sedang haid maupun nifas, kalau dia melakukan ibadah, dia disebut apa? At-talabbuthu bi'ibadatin fasidah. Dia melakukan ibadah yang rusak, yang batal, yang nggak boleh. Wudu termasuk ibadah gak? Ibadah, karena pakai niat kan. Apapun yang diniatkan itu jadi apa? Jadi ibadah. Apalagi wudu wajib kalau mau sholat. Nah, kalau dia wudu lagi haid, dosa. Lagi nifas di wudu, niat wudu, bukan cuci muka ya, niat wudu, dosa, nggak boleh. Dia nggak boleh wudu dalam kondisi haid maupun nifas. Cuci muka, keramas tanpa niat boleh. Yang nggak boleh itu wudu niat, keramas niat, apa? Angkat hadas besar nggak boleh, haidnya belum berhenti. Nah, itu namanya apa? Nggak boleh sama sekali. Ini banyak nih wanita, saya dapat kabar banyak di Indonesia ini lagi haid itu mereka wudu dengan dalih jaga wudu, jangan sampai dideketin setan, tapi lagi haid. Padahal mereka nggak sadar kalau mereka melakukan apa? Perkara yang haram, nggak boleh sama sekali. Lagi haid, jangankan wudu, sholat aja kagak boleh, mau ngapain wudu? Sholat lagi haid boleh nggak? Nggak boleh. Di qadha boleh nggak sholat yang ditinggalkan semasa haid? Wanita haid 7 hari, setelah 7 hari mau qadha sholat semasa haid. Itu ada ulama bilang kalau dia tetap sholat qadha jatuhnya ibadah sunnah. Ada ulama bilang kagak sah sama sekali. Mau ngapain dia qadha? Orang agama anjurin di qadha, dia lagi haid tinggalin sholat, nggak perlu di qadha. Yang perlu di qadha apa? Puasa. Lagi puasa Ramadan haid seminggu, nah itu kan nggak puasa dia tuh karena haid. Berhenti haidnya setelah Ramadan, dia harus qadha seminggu puasanya semasa dia haid. Puasa, kalau sholat nggak perlu, karena kan setiap bulan wanita apa? Haid, nggak perlu di qadha. Begitu berhenti haidnya qadha sholat nggak usah.
Kalau puasa baru diqadha karena cuma setahun apa? Setahun sekali. Nah itu yang ketiga. Maka ingetin tuh ke keluarga kita, jangan mandi dengan niat ibadah, jangan wudhu dengan niat wudhu dalam kondisi haid atau nifas. Satu nggak sah, justru dosa karena melakukan ibadah yang tidak benar atau rusak. Fasidah arti rusak. Kemudian yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u usulul ma'i ilal basyrati. Yang keempat, bersih dari perkara-perkara yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Ya, bersih dari perkara-perkara yang mencegah air sampai ke kulit. Artinya anggota wudhunya itu bersih, nggak ada sesuatu yang nempel di kulit kita mencegah air sampai ke kulit. Contohnya apa? Cat. Itu contoh tuh. Ada cat di sini, wudhu, catnya nggak dihilangin, nggak sah wudhunya, karena air nggak sama mana, nggak sampai ke kulit. Kutek, biasanya perempuan-perempuan ya, Anda dapat bocoran sekarang lagi zamannya, kutek hilangnya setelah 2 bulan. Ini lagi viral kan, kutek warna-warni. Dipakein tuh, terus pakai sinar UV, 2 bulan kemudian baru hilang. Berarti dia 2 bulan kagak sholat tuh perempuan tuh. Karena dia ibadah kagak sah, wudhu kagak sah, nggak sampai. Karena dia bukan cuma warna, dia ada partikel-partikelnya, maksudnya ada zatnya. Kalau dikorok begini hilang. Beda sama pacar. Tahu pacar henna? Kan dipakai tuh, begitu kering dicuci, cuman sisa warna. Pacar nggak apa-apa, pacar nggak masalah. Kalau kutek bermasalah. Ini ada orang-orang pakai selama 2 bulan, muslimah lagi, berarti nggak sholat di 2 bulan. Yang celaka lagi yang makin seandainya muslimah juga, kok nggak punya otak mikir ya? Maksudnya kalau yang datang muslimah ditanya, lo muslimah nggak? Muslimah gue, jangan deh, lo 2 bulan kagak sah wudhu. Nyari duit semua sih, nggak mikirin halal apa haram. Apa beda dengan jual narkoba kalau begitu? Kan dia yang mau, saya pakein doang, dibayar. Ya udah, jual narkoba juga sama. Jual narkoba, ini narkoba bahaya ya. Nanti lo sakau, lo ketagihan. Gue cuma jual aja nih. Cuma gue kasih tahu bahaya. Oh nggak apa-apa. Oh ya akhirnya kalau nggak apa-apa. Lah kurang lebih begitu. Ya sama aja kan. I'anah 'alal ma'siyah, itu sama aja ngebantu kemaksiatan. Walaupun dia nggak ngelakuin, tapi dia ngebantu. Jadi cuma nyari duit. Saya nggak pakai, orang yang mau pakai saya pakein, dibayar sama dia, tapi otak dipakai juga. Kalau ente bilang yang penting dibayar, perkara yang saya lakuin apa? Nggak haram secara dat, emang datnya nggak haram, tapi haramnya li'arid. Haramnya ada sebab, karena dipakai kutek, wudhu kagak sah. Kuteknya emang nggak haram, cuman karena kutek apa? Wudhu kagak sah, itu disebutnya apa? Haram li'arid. Haramnya karena sebab. Dan dia tahu, dia samanya ngebantu kalau begitu. Kayak orang di restoran-restoran mewah nyediain minuman, itu kerja begitu nganterin minuman. Itu gimana, emang disuruh sama restoran? Alhamdulillah saya nggak minum, yang penting lah sama aja kata Nabi. Yang kerja di pabriknya, yang ngepakin, yang masukin ke mobil, yang bawa mobilnya, dosanya sama dengan yang minum kata Nabi. Artinya jangan pernah ngebantu perbuatan maksiat. Hati-hati. Jangan gara-gara kecantikan sesaat masuk neraka selamanya. Jangan cantik buat suami, bohong buat suami. Ketemu suami mah bawang loh. Buat orang kali, biar orang kelihatan kok cakep. Sedangkan 2 bulan itu nggak ibadah. Enggak, gua wudhu ini kagak sah. Air nggak sampai mana? Ke kuku ketutup. Nah itu bahaya, nggak boleh sama sekali karena disengaja. Beda halnya kalau kotoran yang ada di bawah kuku, nanti kita bahas tuh, ada pembahasannya. Itu beda karena kerja mungkin ya, seperti petani kerja di bengkel, gimana tuh kotoran yang susah dihilangin, nanti kita bahas. Kalau ini kan sengaja buatin dong, padahal kukunya nggak kenapa-napa, nggak dibutuhkan sama sekali. Nah itu sengaja, nah itu bermasalah. Hati-hati, kalau itu ada jirimnya, artinya ada pelapisnya, ada lapisannya, itu nggak sah.
Kalau dia bilang enggak, yang zaman sekarang udah modern, dia dipakai, dicopot, nanti sisa cuma apa? Warna. Nah, kalau begitu sih boleh, itu sama aja dengan henna. Cuman yang kita ketahui kalau yang namanya kutek apa? Enggak begitu. Pasti kalau dikerok apa? Hilang. Kalau henna kan dikerok nggak bakal hilang, emang cuma warna doang. Itu nggak masalah kalau henna ya. Jadi apapun yang nutupin. Nah kalau hand body gimana? Ente pakai hand body, mungkin kulit ente kering ya, pakai hand body boleh, nggak masalah. Sesekali, jangan keseringan aja. Takut ntar apa belok. Pakai hand body, lagi kering, pakai hand body, minta sama bini, nggak apa-apa. Lagi kering kulit. Habis pakai hand body itu wudu, sah nggak? Sah, nggak masalah. Karena hand body nggak nutupin kulit. Minyak bagaimana? Pakai minyak zaitun. Minyak zaitun bagus buat kulit. Lagi ada minyak zaitun di badannya bini nih, kalau saya contoh ya, tiba-tiba dulu tuh ada minyak zaitun. Itu kan logikanya kalau minyak kan air di atas itu nggak diam, di pasir apa? Jalan. Itu termasuk menghalangi nggak? Enggak. Karena minyak itu nggak ada pelapisnya, dia cair. Pokoknya apapun yang cair ada di tubuh ente nggak masalah. Kayak minyak nggak masalah, hand body nggak masalah, nggak akan menghalangi air sampai ke kulit. Yang masalah itu yang ada lapisannya, ada lapisannya, itu baru berbahaya. Artinya kalau bini itu pakai hand body, pakai minyak zaitun, rambutnya pakai minyak zaitun gitu kan, biar apa ya? Biar lebat seandainya begitu, atau pakai minyak rambut tapi yang model minyak. Tiba-tiba sekarang itu mau wudu, hilangin dulu nggak usah. Itu mau mandi hadas, hilangin dulu nggak usah, udah guyur aja, nggak akan menghalangin apa-apa, biarin aja. Nah, nggak perlu apa, sampoan dulu hilangin itu, nggak usah. Wudu mau wudu, mandi nggak masalah, karena dia apa? Tidak ada pelapisnya, dia cair, ya seperti itu ya. Kayak pakai obat ketek, habis pakai obat ketek tuh, yang raw gitu tuh, tiba-tiba itu mau mandi hadas besar, hilangin dulu nggak usah, mandi aja. Dia nggak bikin lapisan di kulit kita ya. Nah itu yang keberapa itu tadi? Yang keempat ya. Jadi yang keempat itu yaitu harus bersih dari perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Artinya jangan ada pelapis penghalang di atas kulit. Contoh cat atau kutek dan lain sebagainya. Atau gemuk. Nah gemuk juga pelapis tuh. Karena dia kan bukan cair ya. Itu taruh gitu apa? Dia kan kayak apa namanya? Kayak gaji model. Iya kayak gel. Nah itu pelapis itu bahaya, harus dihilangin itu. Nah kemudian yang kelima yaitu anna yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Wa anna yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Nah ini sebelum kita masuk kelima, saya mau bahas tadi yang saya bilang, bagaimana dengan kuku-kuku yang suka nempel kotoran di bawahnya. Di sini dibahas. Begini, wa yu'fa 'anil qalili fi haqqi man ubtuliya bihi kal fallahin wa nahwihim. Dimaafkan kotoran yang ada di sekitar kuku yang nempel, yang sedikit, nggak terlalu banyak ya. Sedikit suka ada kan sini-sini nih. Sela-sela kuku suka ada tuh, apalagi yang kerja di bengkel ya. Kalau sedikit, kata ulama, dimaafkan bagi orang yang nggak bisa menghindarinya karena pekerjaan. Seperti petani suka ada tanah di sini susah berkorok-korok sakit, atau kerja di bengkel suka ada sisa-sisa oli di sini itu dikorok mas sakit itu. Gimana itu? Nggak apa-apa bagi orang yang nggak bisa menghindarin. Kalau di pekerjaan, memang pekerjaan dia begitu, itu nggak apa-apa kalau sedikit. Wa sarraha al-Imam al-Ghazali wa Zarkashi bil musamaha amma tahtaha min al-wasakh. Bahkan Imam Ghazali punya pendapat begini, tapi nggak bisa kita jadikan patokan ya pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang kotoran apapun di kulit, di kuku, mau sebanyak apapun, mau sedikit mau banyak, dimaafkan, nggak apa-apa. Itu kata Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi, dua ulama ini. Jadi Imam Ghazali punya pendapat beda ya, mau banyak mau sedikit, yang ada di kuku apa? Nggak apa-apa, kata Imam Ghazali. Lakin qala fi Tuhfah, tapi disebutkan dalam kitab Tuhfah, inna dzalika dhaifun bal gharib.
Kata dalam kitab Tuhfa, pendapat Imam Ghazali itu ada lemah dan asing, baru terdengar ada pendapat begitu. Sehingga pendapat Imam Ghazali ini apa? Nggak bisa dijadikan patokan dalam hukum ini. Imam Ghazali ulama besar ya, dalam hukum fikih, dalam hukum masalah ini nggak bisa dijadikan apa? Patokan. Wa fihi qaulun indana bil afwi mutlaqan kadza dzakarahul Bajuri. Tapi ada gol pendapat bahwa dimaafkan. Ada gol pendapat kotoran yang ada sekitar kuku itu dimaafkan secara mutlak. Artinya kita ambil pendapat yang pertama aja, yaitu kalau sedikit dan nggak bisa hindarin karena pekerjaan, dimaafin, nggak usah dikorok-korok. Kecuali banyak ya, kan suka ada tuh kerja kukunya udah panjang, apa namanya, lapisan dalam kuku masya Allah dah udah kayak daging. Ini mah hilangin dulu, hilangin sampai itu nggak bisa hilangin, itu dihilangin ya, masih ada dikit nih, cuma susah banget, udah biarin itu. Yang bisa dihilangin hilangin, yang kelihatan apa? Terlalu banyak. Ini bagi siapa? Bagi yang nggak bisa ngehindarin karena pekerjaan. Bagi kita nggak kerja kasar begitu, ya harus bersih kukunya. Untuk kerja di kantor nggak pernah bikin apa-apa, pas mau apa? Mau tuh ada oli, hilangin, karena itu nggak biasa begitu. Itu kerjanya apa? Bersih, nggak sampai kena oli, nggak sampai kena apa? Macam-macam, kayak petani, kayak kuli, kayak orang kerja di mana? Di bengkel. Nah itu dimaafkan bagi mereka ya, karena pekerjaan. Tuh kurang baik apa tuh Islam tuh? Coba kalau Islam bilang harus hilangin, berdarah-darah tuh kulit, tuh kuku, nempel sini kan susah itu. Itu menghilangkan seandainya pakai apa? Pakai jarum, berdarah-darah. Menghilangkan pakai sabun susah. Nah itu kata Islam apa? Dimaafin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau sedikit dimaafkan bagi mereka-mereka yang susah bagi mereka menghindarinya karena tuntutan apa? Pekerjaan. Ada lagi pendapat Imam Ghazali, dimaafkan apapun kotoran yang ada di kuku. Itu pendapat Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Kata kitab Sahibut Tuhfa, dalam kitab Tuhfa Imam Ghazali itu pendapatnya apa? Gharib, asing, baru terdengar. Tapi ada pendapat ulama, qol itu pendapat kuat juga, tapi bukan yang paling kuat, disebut mu'tamad. Qol itu apa? Di bawahnya, tapi masih bisa apa? Diamalkan juga. Di bawahnya disebut apa? Qila, biasa gitu. Qila artinya apa? Pendapat lemah. Ada qol itu pendapat bisa juga diamalkan. Indana dalam mazhab Syafi'i bil afwi, dimaafkan secara mutlak. Kotoran di kuku itu dimaafkan secara mutlak. Pokoknya kalau ada dimaafin. Itu ada pendapat begitu. Dalam kitab Al-Bajuri disebut. Boleh nggak kita ngambil pendapat ketiga? Boleh kalau terdesak, kalau terpaksa. Gimana terpaksa? Kotoran ada, sholat udah mau keluar waktunya, mau ngilangin dulu apa? Susah, yang ada keluar waktu sholat, ya udah langsung wudu aja deh, sah. Ngambil pendapat yang ketiga tadi, karena itu pendapat qol, artinya bisa diamalkan. Cuman untuk sehari-hari kita pakai pendapat yang pertama. Jika sedikit dan emang nggak bisa menghindari karena pekerjaan, dimaafkan. Ini biasa seumum itu yang kerja di pabrik, kerja di bengkel, kerja petani, kerja apa lagi tadi? Kuli juga sama tuh, cat mah atau apa? Apa namanya itu? Semen, macam-macam tuh. Nah, itu bagi mereka dimaafkan kalau sedikit ya. Karena untuk bersih banget sulit. Kuli mah walaupun gak ada pekerjaan seminggu juga kukunya tetap aja begitu. Yang kerja di bengkel apalagi kan hitam tuh. Hitam sebulan begitu hitam tuh. Di rumah juga mau bini begitu deh. Nah, karena sulit kalau dinempel ke dalam sulit. Nah, itu Islam memaafkan. Nah. Kemudian yang keenam, yang kelima maaf ya, an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma' bihaitsu yaslubu ismul ma' ka hibrin wa sabunin mathala. Kemudian yang kelima, syarat kelima, pada anggota yang dibasuh atau diusap tidak ada sesuatu yang merubah kemutlakan air. Tulis dulu ntar Anda jelasin. Ya, pada anggota yang dibasuh atau diusap, usap itu seperti apa? Ketika wudu, kepala, ya.
pada anggota yang dibasuh atau diusap tidak ada sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air. Pada anggota yang dibasuh atau diusap tidak ada apa? Tidak ada yang bisa merubah kemutlakan air. Artinya bagaimana? Ketika saya wudhu, air yang netes dari anggota wudhu jernih, bersih. Kalau netes berubah gara-gara sesuatu di kulit saya, wudhu kagak sah. Contohnya apa? Di sini kasih contoh nih. Kahibrin wa sabun. Seperti contohnya apa? Contohnya adalah tinta atau sabun. Ada sabun di badan, bekas sabun, belum dibersihin sama dia wudhu. Pas basuh tangan sabun apa? Ikut netes. Nah, air yang netes itu air apa? Sabun dari anggota wudhu kita. Itu nggak sah wudhunya. Itu maksudnya. Jadi tidak ada sesuatu yang merubah apa? Kemutlakan air, kejernihan air. Air yang netes masih jernih. Kalau nggak jernih, bermasalah wudhunya. Berarti di kulitnya ada sesuatu yang merubah apa? Merubah warna air. Jadi harus bersih tuh. Nggak ada sabun, nggak ada apa? Bekas tinta di badan kita. Pas kita wudhu, air yang netes itu bersih. Kita semua usah pikirin, kelihatan kan pas kita wudhu tuh yang netes kan kelihatan tuh. Kalau ada sabun pasti apa? Ada apa nih? Busa-busanya kan? Wah, sabun nih. Berarti di bekas tangan gue nih. Nggak asal wudhunya tuh. Artinya basuhan pertama apa? Belum dianggap. Basuhan kedua baru apa? Baru dianggap. Basuhan pertama belum dianggap. Basuhan kedua baru dianggap apa? Basuhan pertama. Hati-hati ya, jangan sampai ada sesuatu yang merubah kemurnian air yang netes. Itu maksud dari syarat yang apa? Yang kelima. Jadi air yang netes dari anggota wudhu kita bersih. Ini syarat wudhu berlaku juga buat mandi ya, sama ya, mandi hadas. Syarat wudhu dengan syarat mandi hadas sama, dia juga. Jadi pas kita mandi hadas, jangan ada sesuatu di badan kita, air yang netes dari badan kita itu apa? Berubah warna. Kita mandi, mungkin debu semua badan kita nih. Nawa itu Rafael Harisul Akbar. Nah itu yang ngalir coklat semuanya. Nah itu belum sah tuh, belum sah. Ulang lagi apa? Guyurannya, diulang lagi niatnya. Kalau memang yang pertama belum benar-benar kena bersih, maka di situ kalau bisa ilangin dulu dah bekas sabun, bekas debu yang banyak ilangin, baru mulai wudhu, biar air yang netes bersih. Sampai sini dulu deh yang kelima. Yang keenam dan selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, Fadl? Silakan. Silakan, Sir. Tato yang paten. Ya, tato yang paten itu bukan penghalang. Sebenarnya air nyampe, cuma najis. Kenapa tato itu diharamkan? Karena najis, dicampur dengan darah kita. Kan tusuk-tusuk tuh, pakai tinta ditusuk-tusuk. Nah itu tinta kecampur dengan apa? Dengan darah kita. Dan itu darah apa? Mengering dengan tinta, makanya najis. Haram hukumnya. Untuk sampai ke kulit, nyampe itu ke kulit sebenarnya. Karena itu udah menyatu itu warna udah menyatu. Masalahnya adalah masalah haramnya, najisnya. Nah, makanya orang yang ada tato wajib dihapus gak? Al-Mu'tamad memang harus dihilangin. Sekarang ada dua metode disetrika, metode apa? Pakai laser mahal, dihitungnya per titik. Nah terus kan, cuman alhamdulillah banyak nih yang ngasih gratis kok. Suka ada tuh yang pemuda hijrah tuh ngilangin tato gratis, makanya harus dihilangin orang bertato. Jangan jadi kayak buat nyari penghasilan ada tato. Gue dapat hidayah, nah tato semua mukanya. Gue dapat hidayah, gue udah bener. Dari situ ada gratisan, ada gratis ngilangin tato. Kenapa lo nggak hilangin? Biar tetap orang tahunya lo dulu brengsek, jadi bener. Mau ngapain kayak bangga amat dulu brengsek? Faham gak? Kalau ada dan gratis wajib dihilangin, bukan dipelihara. Ini banyak kita lihat orang kalau ditaubat bertato kayak bangga banget. Tunjukin tatonya, alhamdulillah udah hijrah. Tapi biar orang tahu kalau dulunya apa? Orang nggak benar ya bahasa begitu. Nggak ada gratisan datang, nggak ada alasan nggak datang. Gratis dihapus.
Mau apa lagi coba? Nah kalau nggak ada disetrika sakit, dibilang sakit, perih, nggak akan mampu, ya udah. Kalau nggak ada gratisan, nggak bisa disetrika, ya udah taubat kepada Allah dan jangan diulang. Taubat udah dari hati, insya Allah Allah Maha Pengampun, ibadahnya sah. Allah nggak mungkin nggak mengampuni apa? Dosa yang nggak diampuni sama dosa sama Allah cuma satu dosa nih. Kalau sampai hari kiamat sampai dia mati belum taubat, itu dosa musyrik. Kalau di musyrik sampai meninggal nggak taubat, di hari kiamat di neraka selama-lamanya. Kalau dosa yang lain dia nggak sempat taubat, dia berdosa nggak sempat taubat meninggal, ada saatnya Allah ampuni. Tapi apa? Dibikin saus tiram dulu di neraka sebentar. Saus tiram bentar, baru dibersih, rontok dosanya, baru masuk surga. Kecuali syirik nggak bisa, musyrik nggak bisa. Cuman kalau di musyrik dia taubat, ya Allah ampuni. Dia ngelakuin dosa zina, minum tapi taubat sebelum meninggal, Allah ampuni, nggak ada lagi proses neraka. Allah Maha Pengampun. Maksudnya sampai meninggal dia nggak taubat. Nah itu kalau musyrik selama-lamanya di neraka. Kalau bukan musyrik masih ada kesempatan masuk surga. Cuman dirontokin dulu dosanya. Kalau diibaratkan sama saya punya guru dulu, orang masuk neraka itu muslim ngelakuin dosa seperti pakaian kotor. Itu punya pakaian kena noda, itu dimasukin ke mesin cuci. Begitu masuk mesin cuci bisa langsung dipakai? Belum bisa, kasih air dulu. Habis kasih air bisa dipakai? Belum bisa, kasih sabun dulu. Udah pakai sabun bisa dipakai? Belum, puter dulu. Habis diputer bisa dipakai? Belum, keringin dulu. Masukkan apa? Pengering. Habis kering bisa dipakai? Belum lagi, jemur dulu. Habis dijemur bisa pakai? Enggak, setrika dulu. Nah begitulah orang neraka. Dicuci dulu kayak pakaian kotor, baru apa? Masuk sono loh surga. Tapi dicuci dulu. Emang mau? Sehari di neraka bagaikan berapa? 1000 tahun di dunia. Kalau ketok palu 2 tahun, ya udah rasain aja itu gimana tuh. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi seperti itu. Kalau tato yang nggak permanen, tato apa namanya itu? Yang dipakai berapa hari hilang tuh. Nah itu sah nggak wudhu? Nggak sah. Dia ada lapisan. Ada lapisan itu buat wudhu nggak sah. Buat mandi hadas juga nggak sah. Cuman seandainya ada orang mau pakai, dosa nggak? Ya niatnya. Lo pakai buat apaan? Ini tato begini pemain itu tuh. Klub ini begitu tuh, kamu pakai atas syabah bil kufar itu namanya. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Orang yang nyerupain orang kafir apa? Dia termasuk. Tujuan apa dulu pakai? Kalau tujuannya beda, ya seperti begini. Syekh Ali Jumat pernah bahas. Ada suami nyuruh istri pakai tato kayak gitu. Ini Syekh Ali Jumat bahas nih. Ada yang tanya, bagaimana ya Syekh kalau ada orang nyuruh istri pakai tato apa? Yang nggak permanen kayak gitu, buat asik aja. Laki demen ngeliat gini begitu, boleh nggak? Kalau itu nyenengin suami pakai aja. Nyenengin suami, habis itu harus hilangin nggak? Ya kalau mau mandi hadas harus apa? Hilangin dulu, nggak bisa mandi hadas begitu ya. Itu antar suami istri, nggak ada batasan sama suami istri mah. Mau rambutnya dihitemin si istri atas izin suami, Imam Ramli ngebolehin. Kalau kan ngitemin rambut hukumnya apa? Haram, laki maupun perempuan, kecuali istri atas perintah suami. Imam Ramli ngebolehin. Kalau selain hitam mah boleh. Si suami bilang sama bini, tolong tuh rambut bikin kayak pelangi gitu dah. Warna-warni. Gue demen lihatnya. Dia lakuin sama dia haram nggak? Enggak. Kalau emang suami seneng, bini suruh apa? Bikin rambutnya pirang, warnanya coklat. Padahal bini hitam banget gersang. Kagak ada pantas-pantasnya. Nah, kalau suami demen, warnanya itu rambut. Asal suami yang suka, bukan karena orang lain. Nah, itu buat suami mah nggak ada batasan. Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa perempuan pakaian bagi laki-laki, laki-laki pakaian apa? Buat perempuan. Seperti itu ya. Oke, di situ hati-hati. Jangan urusan tato-tatoan dah. Ada orang taubat dari tato, taubat. Habis taubat karena kena setan lagi ditambahin dikit. Itu sih bukan taubat namanya. Taubat jangan nambahin. Ada kesempatan ngapus gratis, hapus. Disetrika mungkin nggak kuat. Bikinnya sakit tapi kuat ya. Disetrika dibilang nggak kuat, padahal sakit juga itu. Nahan perih pasti itu.
Karena tusuk-tusuk pakai jarum, dan ditusuknya bukan kayak lagi bekam. Bekam aja jarumnya apa? Kecil banget dan sedikit. Nah ini agak ke dalam, karena harus nyatu dengan apa? Dengan darah. Itu bodohnya orang tuh. Habis itu makin sempurna lagi. Nggak bisa udah begitu deh. Itu mau sempurnain, setrika. Paling melepuh tuh kulit. Makanya Allah kasih kita kulit apa? Dijaga, bukan dibikin batik. Batik itu di baju, bukan apa? Bukan di kulit, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan, fadhal. Silakan, fadhal. Boleh. Dia kenapa? Laki atau perempuan ya? Allah ya hafadlah. Terus? Nah. Dia minta tolong sama antum. Antum nolak karena? Oh gitu, boleh gak begitu? Bagus yang kita lakuin. Ada orang LGBT suka sesama jenis. Ini kemarin baru heboh nih, Ustadz gila, stres. Dan banyak yang ketipu lagi mana Ustadz deh. Banyak kiai, banyak habaib, banyak foto lagi mana. Parah juga nih Ustadz. Yang anak-anak yatim di sodomi semua sama dia itu. Ya Allah, itu mah harus dihukum mati itu. Harus dihukum mati itu. Nggak cukup dikebiri, nggak cukup. Kalau mau pakai hukum Islam aja, lempar dari gedung yang paling tinggi, palanya di bawah, kaki di atas. Nah itu hukum Islam begitu bagi orang yang sodom. Kata Sayyidina Ali, kalau ngebakar orang itu boleh, yang hak ngebakar hanya Allah kan. Kalau ngebakar orang itu boleh, saya akan mengeluarkan hukum bakar orang sodom hidup-hidup. Itu juga benar, dia menyimpang, dan dia tahu sebenarnya orang-orang sodom ini tahu kelakuannya menyimpang dan haram. Apalagi kalau dia muslim, dia tahu dalam Islam apa? Dilarang, dilakuin sama dia, itu kan namanya apa? Stres, bukan berusaha untuk berobat, kecuali datang ke antum nih, gue mau berubah nih jadi normal, gimana caranya? Itu bagus, kita bantu, jangan enggak, karena dia berusaha apa? Mau jadi benar, lu mau jadi benar, lu masuk aja tentara sebentar, lu bayar ke seminggu di situ, lu nyapu, ngepel di situ, cuci apa? Cuci piring tentara kayak, lama-lama juga apa? Normal lo di situ kan galak semua tuh. Mungkin kita bisa bisa kasih kasih masukan. Cuman minta tolong hal-hal urusan yang lain. Tapi kita tahu dia menyimpang. Kita nolak, kepengen nunjukin kalau kita nggak suka dengan perilaku dia. Itu bagus. Kalau dia saatnya nanya, itu bilang, Anda nggak pernah nolak orang minta bantu. Cuman sama ente, Anda bukan nolak minta bantuan ente. Cuman Anda begini biar ente tahu bahwa diri ente ada. Nggak bener. Nggak bener, jeruk makan jeruk itu mah nutrisari itu mah. Itu udah nggak bener ya. Jadi nggak masalah, itu nolak di situ itu nggak haram. Justru yang kita lakuin bener. Di zaman Nabi ada laki-laki nih agak sedikit menunjukkan penyimpangan, suka pakai pacar, sampai ke telinga Nabi. Sama Nabi disuruh asingin di tempat nggak ada orang sampai dia sadar, sampai dia normal boleh balik, kalau nggak jangan balik. Disuruh asingin sama Nabi. Kenapa? Itu penyakit. Itu nggak bisa. Anda diciptain sama Allah laki, cuman jiwanya perempuan. Lah mana yang bisa begitu? Anda memang secara ciptaannya memang perempuan, cuman jiwanya laki-laki. Enggak ada yang begitu. Ini semua ada sebab. Apa penyebab utamanya? Penyebab utama itu ada ada tiga, maaf. Yang pertama doa orang tua. Suka kan ibu-ibu anaknya laki kecil didandanin pakai kerudung. Ya anakku lucu ya, kalau jadi perempuan dia nggak sadar kalau dia mendoakan anaknya. Akhirnya laki tapi perempuan. Doa orang tua, ucapan orang tua atau doa. Makanya jangan aneh-aneh. Laki anak ente pakai yang galak-galak, pakai topi koboi gitu. Gagah anak gue, jadi gagah beneran. Bukan pakai kerudung. Anaknya perempuan pakai pici. Kalau jadi laki lucu ya, udah tombol mana gedenya, didoain sama orang tua. Ini nggak bener ini. Yang kedua, masalah pergaulan. Dari kecil bergaul sama laki mulu nih perempuan, atau selaki sama perempuan mulu temennya, lama-lama belok. Karena pergaulan nggak pantas. Laki suruh bergaul dengan laki, perempuan bergaul dengan perempuan. Kalau lagi nyampur rame-rame ya nggak apa-apa. Cuman jangan khusus duduk dengan perempuan semua.
Si perempuan dulu sama laki semua jadi tomboy. Akhirnya demen sama perempuan juga. Yang ketiga, makanan yang haram. Ngasih makan ke anak yang haram itu bisa menjadi segumpal daging neraka. Dan salah satu penyebabnya itu tadi, gampang untuk terpengaruh. Melihat orang menyimpang, dia pengen nyobain. Padahal itu normal, melihat orang nyimpang, apaan sih LGBT? Pengen tahu dan pengen nyobain. Itu efek apa? Makanan haram. Hati-hati itu ya. Yang pertama doa orang tua, kedua pergaulan, ketiga sesuap nasi dari yang haram. Itu bisa merubah karakter si anak. Makanya berusaha kasih yang halal aja dah. Mau sedikit yang penting halal, jangan macam-macam dengan yang haram. Ya, seperti itu. Jadi nggak salah, posisi itu benar. Bukan kita nggak mau bantuin orang. Kayak kemarin ada bahasa mungkin dari kementerian kita dulu, insya Allah ada taubat sama menteri. Namanya LGBT itu jangan dijauhin, dideketin kita jadi LGBT juga masalahnya. Kan gitu, dirangkul, nggak bisa mereka dirangkul, harusnya diobatin, dibawa kemana? Ke dokter yang ahli kejiwaan, biar dudukin sama dokter, dia kasih tahu, lo tuh laki. Mungkin kalau dokter nggak ngerti tuh tata caranya, baru diobatin, bukan kita deketin kita belok juga. Lama-lama belok, virusnya luar biasa itu LGBT itu. Nggak bisa, dijauhin jangan, deketin jangan, terus gimana? Obatin, bawa ke orang yang bisa deh, ngobatin dia, karena itu karakter yang menyimpang. Dan di Indonesia semakin banyak. Bahkan zaman sekarang mah terang-terangan. Itu kalau ke mall-mall besar coba lihat ya. Laki-laki galangan tangan, wala ada ramah semalu, wala ada menegur. Harus itu kayak gitu tuh, kalau dia tegur tuh, iya LGBT, lama-lama malu gak deh? Nggak akan berani begitu lagi. Ini biasanya urusan dia deh, dia yang menyimpang ini. Nah itu masalah itu, urusan dia. Ketika bala turun, musibah turun gara-gara LGBT, kita yang bilang urusan dia kena gak? Kena, karena kita diem. Minimal kita ngeliat mereka dengan mata yang sinis, nggak demen. Ketika dinyamperin, lo kenapa sinis? Aneh gue, mau ngeliat binatangnya kambing nggak kayak lo, gitu. Nah itu kan mukanya. Kita nggak usah mukul, dia mukul ya, baru kita pukul. Kan begitu. Kenapa? Karena udah nggak benar. Itu penyimpangan kayak kemarin ustadznya yang pakai apa? Sodomi anak-anak yatim kecil-kecil. Nah, ini gimana masa depannya? Keganggu masa depan itu anak. Keganggu. 27 anak kalau anak asal dengar ya, 27 anak itu apa? Diperiksa sama dokter, anusnya pada rusak. Gara-gara tuh ustadz tadi tuh. Pakai ada omongan kata apa? Diancam 15 tahun penjara. Kok 15 tahun? Hukum mati itu mau begitu tuh, kebiri dulu hukum mati udah. Kalau nggak lepas aja di masyarakat, biar masyarakat yang hukum dia. Nggak bener itu. Kenapa? Kalau dihukum dengan hukuman yang berat, insya Allah nggak muncul lagi tuh orang kayak dia. Memang semakin banyak orang kayak gitu. Anak-anak kecil, apalagi anak-anak di pinggir jalan tuh, anak-anak suka ngamen, banyak jadi korban itu. Dia bikin duit. Alhamdulillah mendzalik. Sebenarnya sih dari cara jalannya juga aneh tuh Ustaz ya. Kok nggak ada yang curiga ya? Ini jalannya aja udah kayak lagi pertunjukan model pakaian. Walaupun pakai gamis, jalannya aja udah menyimpang. Harusnya tanda tanya itu. Jangan sampai ada korban dulu ya. Nah itu, naudzubillah min dzalik ya. Ada lagi yang terakhir. Apa? Boleh. Bagaimana hukum bayi tabung, boleh apa enggak? Itu dibahas sama ulama. Itu termasuk masail fiqhiyah yang baru ada, muasirah yang baru ada, bayi tabung. Jadi keluar kesimpulan soal bayi tabung begini: jika sperma punya si suami, sel telur punya si istri, dibuahin dengan cara mereka itu ilmu kedokteran, dimasukin lagi ke rahim si istri, maka itu anak mereka. Yang penting sel telurnya si istri, spermanya si suami, cuma dibuahin, dibalikin. Atau nggak tahu tuh apa dibuahin di dalam perut istri, anak nggak paham itu cara bayi tabung. Yang penting sperma dan sel telur suami istri itu anak mereka. Cuman ada ngejamin nggak bahwa itu sel telur bininya? Nah itu masalahnya.
Itu ambil spermanya, sel telur punya istri ente ceritanya, padahal sel telur orang dibuahin di perut istri ente, jadi hamil, padahal sel telur apa? Orang. Nah itu, maka di situ harus apa? Tahakkuk, harus cari tahu dan harus dipastikan. Ya mudah-mudahan si dokter-dokter apa yang nanganin orang-orang jujur, karena ini berkaitan dengan nasab, bahaya. Diakuin anak dia di hari kiamat, dibingung, dibilang apa? Sama Allah, itu bukan anak lo, itu anak si fulana, sel telur orang lain. Gimana coba perasaan suaminya, orang tuanya? Maka di situ harus tahakkuk. Kalau benar itu sel telur si istri dan sperma suami, sah anak mereka. Tapi dibuahan di mana? Di perut istrinya, bukan di perut orang. Di perut istri juga ya. Sel telur si istri, sperma suami dibuahin di rahim istrinya, itu sah anak mereka. Kesimpulannya seperti itu. Cuman apakah perlu dipaksakan harus punya anak bayi tabung? Nggak usah sebenarnya sih. Allah kasih syukurin, Allah nggak kasih ya sabar aja udah. Daripada kita was-was bikin ternyata benar lahir begitu gede, nggak mirip gue, nggak mirip bini gue. Ini sperma siapa ini? Jangan-jangan sperma si siapa nih, orang si A siapa nih? Kita nggak tahu. Khawatir kan akhirnya sultan gitu. Daripada begitu nggak usah dipaksa. Dikasih syukurin, nggak dikasih ya sudah. Cuman kalau orang mau bikin juga ya nggak apa-apa. Yang penting tadi sel sperma suami, sel telur istri dibuahin di rahim si istrinya. Seperti itu ya. Itu kalau nggak salah di Kuwait tuh keluar fatwa seperti itu atas istimewa ulama di Kuwait keluar. Karena banyak hal-hal yang baru ada sekarang, termasuk bayi tabung itu mau dilihat dari segi hukum fikih belum ada, baru ada sekarang. Orang dulu kan dikasih anak disyukurin, nggak dikasih juga. Ya udah, apa meninggal nggak punya anak, kamu meninggal nggak punya anak. Malah sekarang nggak punya anak dikatain mulu bininya. Kapan lo hamil? Kapan lo hamil? Stres bini dikatain mulu begitu. Malah kayak maunya dia nggak hamil-hamil. Kalau urusan apa? Allah. Nah itu akhirnya dipaksakan dengan bayi tabung. Boleh, tapi dengan cara tadi. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترف بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا فاتر علينا توبة تغسل لكل حرب واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.